warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Keren dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam acara Sapa Bangga Kencana, Senin bersama program kita Bangga Kencana, episode ke-9, Senin 14 Juni 2021, bersama saya Widya Nursetianingsih dengan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yakni Dr. Ahmad Maskur, selaku Subkoordinator Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus. Selamat pagi dokter, apa kabar? Pagi Mbak Widya, alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih atas kesempatannya kali ini ya dok. Sama-sama Mbak. Sudah siap dengan sharing kali ini dok? Insya Allah kita siap berbagi, sama-sama belajar, refreshing. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengenalan metode kontrasepsi secara umum. Mungkin kita langsung sharing bersama saja dengan Dr. Maskur. Mungkin dokter bisa menceritakan terlebih dahulu apa sih dok manfaat dari kontrasepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam. Kita bisa berkumpul pada hari ini di studio mini perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Mbak Widya, kita di sini akan sedikit merefresh manfaat-manfaat dari kontrasepsi secara umum yang dapat kita pahami sebagai sesuatu kelebihan dari kontrasepsi. Salah satu adalah menjamin tumbuh kembang. Kontrasepsi ini bisa menjamin tumbuh kembang bayi dan anak serta menjadikan mereka generasi-generasi yang tumbuh cerdas, sehat secara optimal. Jadi dengan kontrasepsi kita bisa merencanakan kehamilan dan mengatur jarak kelahiran yang tepat. Jadi dengan kita merencanakan kehamilan dan mengatur jarak yang tepat, pasangan ibu bapak ini dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang optimal kepada anak-anaknya. Dengan perencanaan dan mengatur jarak kehamilan dengan baik dan tepat, pasangan ini, terutama ibu, dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan bisa juga memberikan ASI secara optimal selama 2 tahun dengan kasih sayang, perhatian, gizi yang baik diberikan, terus ASI yang cukup. Ini bisa menjamin anak dan bayi yang dilahirkan itu menjadi generasi-generasi yang sehat, tumbuh secara optimal dan berkualitas nantinya. Kedua, pasangan yang menggunakan kontrasepsi, terutama ibu, itu bisa terhindar dari komplikasi masalah kesehatan. Jadi ibu yang menggunakan kontrasepsi atau pasangan yang menggunakan kontrasepsi itu bisa terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan dan kehamilan pada masa yang sangat rentan bagi seorang perempuan atau wanita. Jadi seorang wanita dikatakan rentan kehamilannya atau berbahaya itu apabila hamil di bawah umur 21 tahun. Kenapa seorang wanita berbahaya ketika hamil di bawah umur 21 tahun? Karena optimalnya perkembangan alat-alat reproduksi pada wanita mencapai puncaknya dari
masa kehamilan, masa dari dalam rahim sampai dilahirkan itu optimalnya itu di usia 20 tahun ke atas. Baru alat reproduksinya berkembang secara sempurna. Jadi ketika seorang wanita hamil di bawah umur 20 tahun, itu perkembangan alat reproduksinya, Mbak Widya, itu belum sampai sempurna, untuk menanggung beban kehamilan pada seorang wanita. Nah, kedua, masa rentan itu, jadi seorang wanita itu dikatakan bahaya atau rentan hamil itu di atas umur 25 tahun. Karena dapat menyebabkan keguguran, dapat menyebabkan kejang pada si ibu, dapat menyebabkan penyakit-penyakit ikutan seperti diabetes mellitus, dapat menyebabkan infeksi pada kehamilannya, dan pada bayi itu dapat menyebabkan lahir prematur, dapat menyebabkan masalah kesehatan pernapasan pada bayinya, dan bisa menyebabkan gangguan metabolisme lainnya pada bayi. Yang ketiga, manfaat yang kita dapat dari kontrasepsi bagi ibu adalah terhindar dari kanker serviks dan kanker rahim. Karena seorang wanita atau perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi IUD ini alat kontrasepsi yang ditanam di dalam rahim ya, itu menimbulkan peradangan di dalam rahim. Nah, peradangan ini dapat menghambat pertumbuhan virus papillomavirus. Nah, virus papillomavirus ini penyebab utama kanker serviks. Jadi orang yang menggunakan kontrasepsi IUD secara tak langsung ia sudah memproteksi dirinya dari penyakit kanker serviks. Dan yang keempat, dengan kontrasepsi ini kita dapat menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dengan 4T. Pertama, menghindari terlalu mudah untuk hamil. Menghindari terlalu dekat kehamilan. Menghindari terlalu banyak kehamilan, dan menghindari terlalu tua pada saatnya hamil, pada kehamilan. Jadi dengan 4T itu secara tak langsung kita bisa menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi. Dan yang kelima, dengan kontrasepsi ini kita juga bisa menurunkan pertumbuhan angka stunting. Jadi stunting ini tidak semata-mata bisa diturunkan oleh intervensi gizi. Jadi pendewasaan usia perkawinan menurut Prof. Pasijala di usia 21 tahun seorang wanita hamil itu dapat menghindari pertumbuhan angka stunting sekitar 20-30%. Jadi begitu besar manfaat kontrasepsi bagi kesehatan pasangan yang membina rumah tangga, menghasilkan keluarga sehat sejahtera, dan menghasilkan generasi-generasi yang tangguh. Itu luar biasa sebenarnya. Begitu besar manfaat dari kontrasepsi ini, Mbak Widya. Wah, ternyata banyak sekali ya dok manfaat Iya, dari kontrasepsi. Di antaranya tadi ada pengaturan jarak kehamilan sehingga orang tua dapat memberikan kasih sayang yang optimal bagi anaknya. Misalnya dengan dapat memberikan ASI secara eksklusif di usia 0-6 bulan atau bahkan sampai 2 tahun. Kemudian juga dapat mendampingi tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua ada manfaatnya yaitu ibu terhindar dari bahaya komplikasi kesehatan akibat kehamilan yang tidak diinginkan ataupun kehamilan yang pada usia yang rentan. Yaitu di usia kurang dari 20 tahun,
atau lebih dari 35 tahun. Yang ketiga, ibu terhindar dari kanker serviks. Yang keempat, yaitu dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak. Manfaat yang kelima itu mencegah kehamilan dengan 4T, yaitu terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Kemudian manfaatnya juga berpengaruh pada penurunan angka stunting ya dok. Dengan memundurkan usia perkawinan atau dengan pendewasaan usia perkawinan yang misalnya remaja di usia 16 tahun, dia menunda sampai usia 20 tahun atau 21 tahun. Iya, karena kita tadi sudah bicara tentang manfaat ya dok. Mungkin masih banyak yang belum familiar dengan kontrasepsi itu apa sih sebenarnya. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan definisi kontrasepsi itu apa sih dok? Baik. Jadi kita bicara tentang bahasa. Ditinjau dari segi bahasa, apa itu kontrasepsi? Jadi kontra itu melawan maknanya atau mencegah. Sepsi itu pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Jadi kontrasepsi itu mencegah proses melawan atau mencegah pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Nah, upaya mencegah kehamilan ini ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat menetap, dan dapat dilakukan dengan menggunakan alat, atau secara mekanis, atau menggunakan obat, atau dapat digunakan dengan metode operasi. Jadi, secara definisi seperti itu Mbak Widya, kontrasepsi itu. Baik, jadi kontrasepsi itu upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap dengan menggunakan metode tertentu ya dok, dapat disimpulkan seperti itu ya? Betul, Mbak. Baik, kemudian karena itu metode ya dok ya, berarti kan ada jenis-jenisnya nih. Nah, kira-kira jenisnya apa aja sih dok kontrasepsi itu? Jadi ada, kalau dari rentan waktu efektifnya kontrasepsi itu dibagi dua, jangka panjang dan jangka pendek. Singkatannya MKJP dan non MKJP. Nah, sekarang MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang dulu. Apa aja? Batasan metode kontrasepsi jangka panjang itu apabila kontrasepsi ini secara efektif mencegah kehamilan 3 tahun atau lebih, Mbak Widya. Nah, metode kontrasepsi jangka pendek MKJP atau non MKJP, metode kontrasepsi jangka pendek itu apabila masa efektif alat atau obat atau cara kontrasepsi ini kurang dari 3 tahun. Itu Mbak Widya. Nah, silakan, ada yang ditanyakan lagi? Iya, jadi berdasarkan jenisnya tadi terbagi dua ya dok ya. Jenis waktu ya. Jenis waktu itu ada yang MKJP dan non MKJP. Untuk yang MKJP ini apabila efektivitas dari alat ataupun metode kontrasepsi ini lebih dari 3 tahun. Ya, sama atau lebih dari 3 tahun. Kemudian untuk yang non MKJP itu apabila efektivitas dari alat atau metode kontrasepsi ini kurang dari 3 tahun. Selain jenis, kira-kira ada lagi nggak sih dok? Oh, selain metode jangka waktu. Oh iya, selain metode jangka waktu. Ya, ada kontrasepsi yang kita kenal hormonal dan non hormonal, Mbak Widya. Jadi kontrasepsi hormonal itu ada 3, pil, suntik, implan atau susuk. Dan yang non hormonal ini kontrasepsi modern ya Mbak Widya. Yang non hormonal IUD, kondom, MOP atau metode kontrasepsi pria atau vasektomi. Dan yang keempat, medis operasi wanita atau MOW atau tubektomi. Ada lagi
Mbak Widya yang mau ditanyakan? Nah, tadi dokter sebut ada implan atau susuk ya dok? Ya. Widya mau tanya nih dok, benar nggak sih stigma yang ada di masyarakat itu bahwa implan atau susuk ini bisa berjalan atau pindah-pindah tempat? Kira-kira benar nggak sih dok? Kalau berjalan, sebenarnya susuk itu pergi kemana orang yang menggunakan susuk, Mbak Widya. Betul juga Iya. ya. Dia ke Oke. pasar, susuk itu ke pasar. Iya. Orang itu ke pasar, susuk itu ada di pasar, di lengan Baik. si ibu. Tapi kalau susuk itu di dalam tubuh aseptor atau penggunanya berjalan ke organ-organ lain, itu kecil sangat kemungkinannya. Karena dia berada di dalam otot, bukan berada di dalam pembuluh darah. Jadi susuk itu tertanam di dalam otot yang bersifat sementara dan bukan selamanya. Implan atau susuk itu bersifat sementara, bisa dicabut kembali apabila aseptor ingin mempunyai anak. Kedua, aseptor atau pengguna sudah memasuki masa menopause. Jadi stigma yang mengatakan susuk bisa berjalan ke jantung, susuk bisa masuk ke peredaran darah, itu kemungkinan besar hoax. Trendsnya hoax, Mbak Wit. Hoax. Jadi susuk itu tidak bisa berjalan di dalam organ pengguna atau aseptor. Tapi susuk ini juga bersifat sementara, tidak permanen. Jadi kapanpun diinginkan oleh pengguna atau aseptor dapat kita keluarkan. Ada lagi Mbak Widya? Iya, sebentar dok. Jadi stigma tentang susuk bisa pindah-pindah tempat itu tidak benar kalau kategorinya pindah-pindah dalam jaringan ya dok. Tapi Dalam organ ya, dalam jaringan. organ. Oke. Tapi kalau orangnya pindah ya susuknya jelas ikut pindah ya dok Betul ya. sekali, Jadi Mbak Widya. jangan khawatir untuk menggunakan implan ya dok ya. Betul Baik. sekali. Ada pertanyaan lagi nih dok. Ya. Ini berkaitan dengan MKJP juga. Benar nggak sih metode MOP itu sama dengan dikebiri? Itu benar nggak sih dok? Kalau menurut Mbak Widya, benar atau enggak? Enggak. Enggak, oh ya sudah. Jadi saya jelaskan. Saya bantu jelaskan Mbak Widya dari pertanyaan itu. Metode operasi pria ini dilakukan oleh dokter atau tenaga yang terlatih. Jadi metode ini bukan memotong habis alat reproduksi laki-laki, bukan pula memotong sebagian dari alat reproduksi laki-laki atau membuang. Metode ini hanya memutus saluran di mana sperma itu bisa keluar. Jadi membuat terputusnya jalur sperma keluar. Jadi sperma itu tidak keluar lagi dari tubuh, tapi dia tertahan di dalam alat reproduksi laki-laki yang nantinya akan direabsorpsi oleh laki-laki. Gitu. Jadi MOP itu kebiri tidak benar karena dia tidak membuang alat reproduksi sebagian atau seluruhnya. Alat reproduksi pria itu tetap utuh, apa adanya, tidak ada yang berubah. Yang kita modifikasi hanya saluran tempat jalan keluar sperma. Oke, jadi beda ya dok sama kebiri karena Beda. dia hanya memutus saluran tempat keluarnya sperma. Betul, Gitu. Mbak Widya. Untuk pasangan yang baru menikah nih dok, misalnya dia mau berkonsultasi tentang pemasangan alat kontrasepsi, kira-kira kemana dok? Siapa sih orang yang paling tepat? Mbak Widya sudah nikah belum?
Belum. Oh jadi ini saya kasih gambaran sedikit Mbak Widya. Kalau nanti Mbak Widya menikah, jadi kalau Mbak Widya ingin menggunakan kontrasepsi, Mbak Widya bisa datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di dekat rumah Mbak Widya. Kalau Mbak Widya ingin melihat fasilitas kesehatan, misal kecamatan jauh, puskesmas, Mbak Widya bisa download di Play Store. Di situ ada aplikasi tentang keberadaan dari BKKBN, tentang keberadaan tenaga medis yang bisa menerangkan tentang kontrasepsi. Nah itu pertama. Yang kedua, Mbak Widya bisa mencari di internet atau membaca di internet tentang kontrasepsi. Dan yang lainnya, Mbak Widya bisa menghubungi petugas keluarga berencana yang ada di kecamatan setempat atau kader-kader petugas keluarga berencana yang ada di tempat Mbak Widya. Jadi Mbak Widya bisa menghubungi Paskes, Mbak Widya bisa membaca lewat aplikasi tentang BKKBN. Di situ ada tentang di mana aja tenaga-tenaga medis yang bisa membantu Mbak Widya tahu lebih tentang keluarga berencana, terutama alat kontrasepsi. Atau bisa menghubungi petugas lapangan keluarga berencana atau kader-kader petugas keluarga berencana setempat. Oke, baik. Jadi tadi ada Vaskes, tenaga medis terdekat, baca juga di internet, atau bisa menghubungi kader PKB ya dok, yang ada di tempat tinggal itu ya. Iya dok, misalnya nih tadi ada yang menikah di usia kurang dari 20 tahun. Tadi kan disarankan untuk menunda dulu kehamilannya misalnya kan dok. Benar nggak sih? Misalnya pasangan yang baru menikah, kemudian dia berniat untuk menunda kehamilan, memasang alat kontrasepsi, itu stigma yang ada di masyarakat kan nanti punya anaknya jadinya lama. Itu kira-kira benar nggak sih dok? Baik Mbak Widya, jadi pada usia seorang wanita berarti itu di bawah 20 tahun ya? Iya betul. Pilihan pertamanya itu menggunakan pil yang utama. Kedua menggunakan kondom. Yang ketiga bisa menggunakan implan di bawah 20 tahun. Kalau misalnya umurnya 19 tahun, ya lebih baik menggunakan pil atau kondom. Kenapa? Karena prosesnya sampai umur 20 tahun, 21 tahun itu nggak sampai 2 tahun, nggak sampai 3 tahun. Jadi dia bisa menggunakan pil dan kondom yang setiap saat bisa berhenti tanpa harus ada bantuan orang. Itu Mbak Widya, tanpa harus ada bantuan tenaga kesehatan. Jadi dengan menggunakan, misal ya ilustrasinya, Mbak Widya saat ini 19 tahun menikah ya. Mbak Widya menikah bulan Desember. Nah, Mbak Widya belum mau punya anak, pengen punya anaknya di umur 20 tahun ke atas atau 21 tahun. Nah, pilihan pertamanya itu menggunakan pil atau kondom, konsultasi ke tenaga kesehatan atau petugas lapangan yang ada di tempat Mbak Widya. Kenapa itu pilihan utamanya? Pertama, itu kita dapat kapan aja berhenti tanpa harus membutuhkan pertolongan tenaga medis. Kapan aja Mbak Widya bisa berhenti kalau menggunakan pil. Itu kelebihannya. Kedua, Mbak Widya bisa menyarankan suami menggunakan kondom. Karena kapan aja bisa tidak menggunakan kondom ketika ingin hamil. Nah, gitu. Nah, pilihan ketiganya implan. Ketika Mbak Widya
menikah umur 15 tahun tapi pengen punya anak di umur 20 tahun ke atas. Itu Mbak Widya bisa menggunakan implan atau bisa menggunakan IUD. Atau Mbak Widya menikah di umur 18 tahun, ingin punya anak di atas 20 tahun, Mbak Widya bisa menggunakan implan. Karena implan itu jaraknya 3 tahun atau lebih masa efektifnya. Atau kalau Mbak Widya pengen punya anak di umur 22 tahun, Mbak Widya bisa menggunakan IUD. Kekurangan dari IUD dan implan, Mbak Widya membutuhkan pertolongan tenaga medis untuk memasang dan mengeluarkannya pada saat Mbak Widya ingin hamil. Jadi dengan memasang alat kontrasepsi tadi sebenarnya nggak ada pengaruhnya dengan menghambat proses kehamilan nantinya ya dok ya? Nggak ada. Jadi proses mencegah kehamilan kontrasepsi ini sifatnya sementara. Yang bersifat sementara tuh pil, suntik, kondom, IUD, dan implan. Ini sementara. Ini sifatnya sementara. Jadi tidak menetap sifatnya. Jadi tidak mempengaruhi Mbak Widya kapan aja bisa hamil dengan menggunakan kontrasepsi. Iya, jadi untuk pasangan-pasangan yang mungkin saat ini dia menikah di bawah dari 20 tahun itu tidak perlu khawatir ya dok jika memang akan menggunakan metode kontrasepsi. Betul. Baik, terima kasih dokter atas sharing-sharingnya kali ini. Sebelum kita menutup acara Sapa Bangga Kencana pagi ini, dokter coba dong berikan closing statement nih kepada teman-teman atau sobat keren yang ada di rumah mengenai tema kita hari ini. Baik, saya akan mengutip jingle dari BKKBN. Jinglenya itu isinya, rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Itu closing statement dari saya. Iya, baik. Demikian program Sapa Bangga Kencana episode ke-9 hari ini. Saya Widya Nurstianisi dan Dr. Ahmad Maskur undur diri. Sampai jumpa di program Sapa Bangga Kencana episode berikutnya dengan tema dan narasumber menarik lainnya. Untuk sobat keren yang menonton hari ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube BKKBN Sumsel Official. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren. Dua anak lebih sehat.